Real Madrid mulai aktif memburu banyak pemain anyar pasca bergabungnya Kylian Mbappe. Kombinasi bintang muda dan berpengalaman digadang-gadang akan membentuk skuad kompetitif dengan kedalaman yang merata. Tradisi Los Galacticos Jilid 3 kembali akan menggemparkan dengan transfer gila-gilaan di musim panas nanti. Hebatnya, El Real melakukan transfer bijak dengan menghemat banyak anggaran belanja. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting mengerikan Real Madrid di musim depan sebagai berikut. Merekrut bintang terbaik dengan cara cerdik. Real Madrid seolah-olah ketagihan dengan proyek ambisiusnya merekrut bintang-bintang muda. Endrick Felipe berhasil digait dari Palmeiras seharga 47 juta euro atau 823 miliar rupiah. Abel Ferreira selaku pelatih Palmeiras sangat mengagumi kemampuan Endrick Felipe. Dia mengatakan kalau sang pemain telah menghidupkan kembali tradisi striker tajam dari Brazil. Ferreira menyebut kalau Endrick punya aura untuk menjadi bintang terkenal berkat instingnya dalam mencetak gol. Endrick begitu bersemangat mewujudkan mimpinya bermain di Real Madrid. Carlo Ancelotti nggak langsung berpuas diri pasca kedatangan Endrick ke Santiago Bernabeu. Don Carleto dilaporkan berminat untuk merekrut Juan Luis Sanchez dari Sevilla. Bintang muda dari Spanyol ini digadang-gadang akan menjadi suksesor Dani Carvajal. Dilansir dari Diario AS, Juan Luis Sanchez dinilai sebagai bek sayap yang paling potensial saat ini. Walaupun masih berusia 20 tahun, Sanchez perlahan-lahan menggeser dominasi sang kapten Jesus Navas. Los Blancos bahkan gak perlu mengeluarkan mahar yang besar untuk merekrut sang pemain. Transfer Market mencatatkan kalau Juan Luis Sanchez punya market value senilai 15 juta euro saja. Kecerdikan scouting Real Madrid dalam mengincar bintang berpengalaman juga patut untuk diacungi jempol. Los Blancos mengincar Alphonso Davies yang kontraknya akan berakhir di musim depan. Nick Jose selaku agen gak menampik jika kliennya akan merapat ke Real Madrid. Menurutnya menolak tawaran Los Blancos akan menjadi blunder yang terbesar. Alphonso Davies juga menunjukkan minatnya untuk bergabung ke Santiago Bernabeu. Davies mengatakan dirinya bisa saja merapat sambil melihat situasi terkini. Kemewahan tradisi Los Galacticos juga makin terlihat jelas dengan resminya Kylian Mbappe. Bomber asal Prancis ini bahagia karena bisa membela klub impian masa kecilnya. Hebatnya, Los Blancos nggak mengeluarkan dana sepeser pun untuk merekrut Donatello. Mbappe bahkan rela menurunkan gajinya hingga 57 juta euro dari yang diterimanya di PSG. Christian Karembeu memprediksi Real Madrid akan mendominasi Eropa selama 5 tahun ke depan. Penjaga gawang. Sektor penjaga gawang Real Madrid nampaknya nggak mengalami perubahan yang besar. Thibaut Courtois diprediksi akan kembali menjadi starter utama pasca pulih dari cedera panjangnya. Kiper asal Belgia ini berhasil tampil apik di pertandingan final dengan catatan clean sheet. Courtois sangat bahagia karena telah mengakhiri musim yang sulit dengan indah. Mantan kiper Atletico Madrid ini berhasrat bisa mengambil alih posisinya yang sempat direbut oleh Andriy Lunin. Di sisi lain, kembalinya Courtois juga membuat Kepa Arrizabalaga merana. Dikutip dari Diario AS, Los Blancos dilaporkan enggan mempermanenkannya di akhir musim nanti. Padahal Kepa sendiri telah berkorban dan sempat memohon untuk dipertahankan. Kiper asal Spanyol ini mengaku betah dengan suasana kekeluargaan di Real Madrid. Sebelumnya, Kepa telah menolak untuk kembali ke klub lamanya yakni Chelsea. Pertahanan. Apabila berhasil menggait Juan Luis Sanchez, Carlo Ancelotti diprediksi akan memberikan banyak kesempatan untuk tampil. Namun sang pemain nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya Don Carleto bakal tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Dani Carvajal. Akan tetapi Ancelotti nggak bisa terus-menerus mengandalkannya di posisi bek kanan. Dikarenakan faktor usia, fisik, dan staminanya juga sudah mengalami penurunan drastis. Di laga melawan Manchester City, Carvajal bahkan sangat terlihat letih dan gak berdaya. Sedangkan sisi sayap kiri Ferland Mendy diprediksi masih akan menjadi tumpuan utama.
Pemain asal Prancis ini nggak boleh berpuas diri karena harus bersaing dengan Fran Garcia. Garcia sendiri punya masa depan yang lebih panjang karena masih berusia 24 tahun. Ancelotti bahkan menyukai Garcia dan memujinya sebagai bek kiri yang punya banyak energi. Di sektor bek tengah, Los Blancos diperkirakan akan memainkan duet Antonio Rudiger dan David Alaba. Alaba sendiri diprediksi sudah pulih dari cederanya di musim depan. Sementara Rudiger tengah mencuri perhatian publik Santiago Bernabeu di musim ini. Mantan pemain Chelsea ini sukses menggantikan peran dari Eder Militao yang cedera sepanjang musim. Rudiger bahkan membuat pemain sekelas Erling Haaland mati kutu di hadapannya. Don Carleto diprediksi masih akan tetap menjadikan Rudiger sebagai starter utama. Pasalnya, Militao sendiri kerap tampil nggak konsisten dan selalu membuat blunder-blunder yang fatal. Di musim lalu saja, Ancelotti bahkan sempat dikecam karena lebih memilih Militao ketimbang Rudiger. Gelandang. Pensiunnya Toni Kroos membuat Real Madrid harus bisa mencari pengganti secepatnya. Florian Wirtz sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti sekaligus suksesor The Sniper. Namun Florian Wirtz masih ingin bertahan di Bayer Leverkusen karena betah dilatih oleh Xabi Alonso. Kroos pun membeberkan jika Federico Valverde akan menggantikan posisinya. Hal itu disampaikan Kroos saat perayaan gelar juara Liga Champions di kota Madrid. Gelandang Jerman ini menyebut akan mewarisi nomor punggung 8 andalannya kepada Valverde. Nantinya Valverde akan mendapatkan peran sebagai pengumpan jauh ke lini penyerangan. Gelandang Uruguay ini juga akan ditemani oleh Eduardo Camavinga dan Jude Bellingham. Performa Camavinga memang meningkat pesat setelah 2 musim hanya duduk sebagai pemain pengganti. Ancelotti memuji performa impresif pemain berambut gimbal ini. Don Carleto bilang kalau Camavinga bisa menjaga keseimbangan lini tengah Real Madrid. Sedangkan Jude Bellingham berhasil mencuri hati warga Santiago Bernabeu di musim perdananya. Walaupun posisinya sempat diubah, Bellingham masih tetap bermain impresif. Lini tengah Real Madrid juga nggak perlu risau karena punya kedalaman skuad yang merata. Los Blancos masih punya gelandang tangguh seperti Aurelien Tchouaméni. Ancelotti juga masih bisa mengandalkan Luka Modric yang masih ingin bertahan selama 1 musim. Modric mengatakan ingin pensiun bersama Real Madrid. Gelandang Kroasia ini berharap dirinya bisa mendapatkan perpisahan yang layak seperti Toni Kroos. Penyerang. Kedatangan Kylian Mbappe akan mengembalikan posisi dari Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini diprediksi akan menempati posisi semula sebagai gelandang tengah. Hadirnya Mbappe akan membentuk trio yang digadang-gadang paling mematikan. Kecepatan Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe akan membuat para bek lawan menjadi kesulitan. Ancelotti bisa mengembalikan posisi Rodrigo dan Vinicius sebagai winger. Don Carleto juga bisa menjadikan Jude Bellingham sebagai penyerang bayangan. Komposisi kuat penyerangan El Real juga diperhatikan dengan kualitas mewah di bangku cadangan. Endrick Felipe masih harus banyak belajar untuk mendapatkan banyak pengalaman. Mantan penyerang Palmeiras ini harus rela menjadi pemain pengganti di musim perdananya. Real Madrid juga masih punya Joselu yang dikabarkan akan dipermanenkan. Dilansir dari The Athletic, Los Blancos punya opsi permanen seharga 1,5 juta euro. Meskipun punya kedalaman skuad yang komplit, Real Madrid justru nggak diunggulkan juara Liga Champions. Los Blancos masih di bawah Manchester City yang punya persentase juara sebesar 24%. Sementara itu anak asuh Carlo Ancelotti hanya punya peluang juara sebesar 19%. Itulah ulasan prediksi starting lineup mengerikan Real Madrid di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah komposisi ini bisa mengguncang sepak bola Eropa di musim depan? Atau justru malah tampil melempem? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.